Nah, Saudara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Bantul menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di 5 TPS. Usulan atau rekomendasi tersebut dikarenakan adanya berbagai kesalahan proses prosedural. Dan untuk membahas lebih jauh terkait pemungutan suara ulang atau PSU di wilayah Sleman atau di Kabupaten Bantul maksud kami telah terhubung dengan Ketua Bawaslu Bantul Bapak Didi Joko Nugroho. Pak Didi, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Didi, Suara terima saya kasih. dengar ya? Terdengar jelas Pak Didi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini. Pak Didi, ada 5 TPS yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu begitu ya, untuk kemudian diselenggarakan pemungutan suara ulang. Bisa dijelaskan dasar kemudian urgensinya apa Pak, sehingga 5 TPS ini kemudian direkomendasikan untuk dapat menyelenggarakan pemungutan suara ulang? Ya, jadi pada saat pemilu tahun 2024, tepatnya tanggal 14 Februari kemarin, jajaran pengawas kami di tingkat TPS itu berdasarkan hasil pengawasan menemukan adanya beberapa pemilih yang kemudian menggunakan hak pilihnya tapi tidak sesuai dengan prosedur ya. Paling tidak ada 3 hal yang kemudian menjadi penyebab adanya pemungutan suara ulang. Yang pertama, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di wilayah Kabupaten Bantul, tapi yang bersangkutan itu belum mengurus pindah memilih ya. Jadi hanya dengan dasar KTP yang bersangkutan bukan warga Bantul, tapi diberikan pelayanan oleh KPPS. Kemudian yang kedua, ada pemilih juga yang bersangkutan ini sudah mengurus pindah memilih dan seharusnya yang bersangkutan hanya menerima 1 surat suara saja, oleh KPPS diberikan lebih dari 1 surat suara, tidak sesuai dengan peruntukannya tentunya kan. Kemudian yang ketiga, itu ada juga pemilih yang dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS itu menerima lebih dari 1 surat suara. Nah, 3 hal ini yang kemudian berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS menjadi awal dari proses yang kemudian kita sebut dengan pembenahan prosedur atau yang biasa kita sebut dengan pemungutan suara ulang. Begitu, Mas. Ya, baik. Pak Didi, lalu jika tadi disebutkan ada 3 permasalahan begitu ya pada saat pemilu 14 Februari 2024. Kalau dari kacamata pengawasan dari Bawaslu ini, apakah murni keteledoran atau seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Ya, saya ulangi lagi Pak untuk pertanyaannya karena tadi ada 3 masalah yang disebutkan oleh Pak Didi begitu ya. Apakah kemudian Bawaslu dari Kabupaten Bantul ini melihat ini hanya murni sebagai keteledoran atau seperti apa, Pak Didi? Ya, jadi tentu muaranya tentu bisa banyak faktor ya. Kita tahu bahwa tentu teman-teman KPPS, teman-teman PTPS itu sudah diberikan pemahaman ya bagaimana kemudian tentu mereka juga sudah mendapatkan BIMTEK ya, terutama teman-teman KPPS juga sudah mendapatkan BIMTEK dari jajaran KPU. Tapi memang mungkin situasi pada saat pelayanan di TPS itu kan cukup ramai, cukup crowded dengan berbagai macam situasi yang kemudian terjadi ya. Mungkin ada hal-hal yang kemudian terlewat dari sisi pelayanan yang seharusnya tidak dilayani kemudian dilakukan pelayanan oleh teman-teman KPPS. Saya yakin ya teman-teman KPU sudah melakukan banyak upaya ya, termasuk melakukan bimbingan teknis atau BIMTEK terhadap sekian puluh ribu KPPS ya. Tapi sekian puluh ribu itu kan memang tentu dengan berbagai macam latar belakang situasi yang ada di masing-masing TPS, kita tentu tidak bisa menjamin bahwa semua KPPS bisa menjalankan tugas dengan pemahaman yang sama ya. Jadi saya kira ini hal yang wajar ya dalam proses pemungutan suara begitu ya. Ada hal-hal yang kemudian tidak dilakukan sesuai prosedur, maka kemudian PSU ini bagian untuk kemudian melakukan upaya koreksi terhadap prosedur pemilihan yang tidak sesuai dengan regulasi. Begitu, Mas. Berarti ini sudah ada antisipasinya ya Pak? Berarti sebelum pemungutan suara yang lalu,
ke Bawaslu dan KPU juga sudah antisipasi bahwa nanti akan terjadi PSU gitu Pak? Iya, tentu sudah. Kita sebelum hari pemungutan suara, baik dari jajaran kami maupun jajaran KPU, terutama di jajaran kami ya, itu kami sudah bekali bagaimana teman-teman PTPS tidak henti-hentinya, tidak jenuh-jenuhnya untuk selalu kami ingatkan agar teman-teman petugas KPPS ini harus benar-benar mencermati jenis-jenis pemilih ya, karena kan jenis pemilih ini kan cukup banyak ya, cukup banyak dengan rentang waktu yang tidak terlalu panjang gitu ya, mereka melayani ratusan orang begitu ya. Nah, pencegahan ini sudah kita lakukan ya, tapi memang ya tentu situasi di lapangan kemudian kita tidak begitu bisa memastikan bahwa KPPS ini bisa menjalankan tugas baik-baiknya begitu ya. Tentu kami dalam konteks pemungutan suara ulang ini kami tetap melakukan proses memastikan bahwa teman-teman KPU nanti bisa menjalankan pemungutan suara ulang khususnya di Bantul untuk 5 TPS ini. 2019 Pak Didi, ini apakah juga terjadi PSU di Bantul? Ya, 2019 itu lebih banyak ya. Lebih banyak. Kalau nggak salah di 2019 itu ada kurang lebih 15 TPS ya. Jadi kalau yang sekarang ini kan 5. Memang di 2019 itu luar biasa. Kalau 2019 itu ada banyak hoax ya. Ya, pada saat itu saya masih ingat ada hoax yang luar biasa masif ya. Bagaimana hoax itu yang kemudian dihembuskan bahwa memilih itu bisa dengan KTP dimanapun begitu ya. Sehingga pada saat itu kemudian pemungutan suara ulang di Bantul cukup banyak. Nah, untuk 2024 ini ya hoaxnya tidak ada sebenarnya. Jadi sumbernya bukan hoax ya, beda, karakternya beda ya. Saya kira di 2024 ini lebih pada kita melihat ya karena situasi yang cukup beragam KPPS-nya, kemudian situasinya yang mungkin cukup crowded juga pada saat hari H, sehingga ada yang terlewat ya. Seharusnya tidak diberikan pelayanan, tapi diberikan pelayanan. Seharusnya hanya diberikan pelayanan 1 surat suara, tapi diberikan lebih dari 1 surat suara. Hal-hal ini yang kemudian kita cermati terjadi. Meskipun untuk jumlahnya untuk 2024 ini sangat sedikit ya, artinya tidak seperti 2019 yang kemudian cukup banyak pada saat itu. Baik, kalau dari rekomendasi Bawaslu kan ada 5 TPS begitu yang tersebar di, kalau tidak salah di 3 Kapanewon di Kabupaten Bantul, Pak Didi. Kemudian mekanisme pengawasannya akan seperti apa ketika dilaksanakan pemungutan suara ulang di 5 TPS ini, agar nantinya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pemungutan suara ulang ini, Pak Didi? Ya, kami saat ini sudah melakukan banyak persiapan ya. Kita mulai dari hari kemarin ya untuk proses persiapan pengawasan PSU ini atau pemungutan suara ulang, kita sudah koordinasikan dengan jajaran pengawas kami sampai dengan level desa ya. Kemudian juga hari ini kita juga sudah melakukan koordinasi dengan lintas stakeholders ya. Kita koordinasi dengan kepolisian, kita koordinasi dengan TNI, kita koordinasi dengan beberapa instansi terkait termasuk dengan KPU sendiri. Nah, kemudian nanti rencana kami juga ke depan itu akan melakukan monitoring pengawasan di 3 titik itu. Kebetulan 5 TPS ini kan ada di 3 kecamatan ya. Ada di 3 kecamatan, tentu nanti akan kita monitoring termasuk kita akan mengefektifkan dan memaksimalkan peran dari pengawas kelurahan ya. Jadi kalau kemarin kan pengawasan itu lebih banyak dilakukan oleh teman-teman pengawas TPS ya kan. Nah, kemudian ke depan karena ini lokusnya tidak terlalu banyak gitu kan, hanya ada di 5 TPS, maka nanti akan kita optimalkan teman-teman di jajaran pengawas tingkat kelurahan sampai pengawas tingkat kecamatan ya, dengan harapan ya optimalisasi pengawasan ini nanti akan memaksimalkan kualitas dari pemungutan suara ulang itu. Begitu.
Baik, lalu dari 5 TPS tersebut Pak Didi kan ada beberapa pemungutan suara ulang memang khusus untuk Pilpres. Ada juga yang untuk anggota legislatif begitu ya. Apakah kalau dari Bawaslu ini akan memberikan satu titik merah begitu ya untuk TPS yang benar-benar dikhawatirkan akan terjadi kembali berbagai macam hal yang tidak diinginkan terjadi ini, atau semua lima-limanya ini diberikan perlakuan yang sama Pak Didi? Ya, jadi kita sudah melakukan mitigasi resiko ya Mas ya. Jadi ini kan jenis PSU-nya kan berbeda-beda ya. Ada yang jenis PSU-nya atau pemungutan suara ulangnya hanya berjenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada pemungutan suara ulang yang jenisnya adalah surat suara DPD, ya kan? Kemudian ada juga pemungutan suara ulang yang jenisnya itu cukup bervariasi, mulai dari DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi, kemudian sampai dengan DPRD kabupaten. Nah, tentu dengan jenis pemilihan yang berbeda-beda ini, tentu potensi yang muncul ya potensi di masyarakat tentu itu akan berbeda-beda juga. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi bagian yang akan kita lakukan treatment yang berbeda, ya, lakukan treatment yang berbeda. Pengawasannya pun berbeda, gitu ya. Kalau nanti semakin banyak jenis surat suara yang akan dilakukan pemungutan suara ulang, tentu nanti mekanisme pengawasannya akan lebih ketat. Substansinya itu sebenarnya, ya. Baik, Pak Joko, ini kalau misalnya kita lihat Pak Didi ya, ini kalau berkaca dari tahun 2019, bagaimanakah animo, bisa diprediksikan animo untuk tanggal 24 ini apakah sama dengan tanggal 14 atau nanti ada kemungkinan cenderung turun? Ya, kalau terkait dengan ini berbicara partisipasi ya. Ya, teman-teman saya kira teman-teman di KPU. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan kewenangan. Kewenangan kami Bawaslu ini berhenti pada menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi berkaitan dengan pemungutan suara ulang. Nah, kemudian teman-teman KPU itu menentukan kapan hari tanggal dilaksanakan pemungutan suara ulang. Dan kalau keputusan yang kami terima dari teman-teman KPU bahwa KPU menetapkan pemungutan suara ulang itu akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 24 Februari. Tentu pemirsa sekalian, menetapkan di hari Sabtu itu teman-teman KPU sudah dengan penuh pertimbangan. Ya, salah satunya agar tingkat partisipasinya tidak menurun, ya. Karena kita tidak pungkiri ya dimungkinkan ada partisipasi pemilih yang turun. Maka kemudian upaya dari teman-teman KPU kita apresiasi bahwa teman-teman KPU menetapkan pemungutan suara ulang itu di hari Sabtu. Baik. Harapannya apa? Harapannya agar partisipasinya paling tidak itu tidak turun terlalu banyak. Ya. Baik. Karena kemarin kan hari Rabu itu kan hari libur ya. Gitu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak Didi Djoko Nugroho telah hadir bersama kami untuk membahas tentang pemilihan ulang di Kabupaten Bantul. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul.